Ya, jamaah Kopdar, rasanya kalau misalnya pengen melanjutkan ke perguruan tinggi atau sekolah lebih tinggi gitu ya, kadang sempat keberatan untuk bayar ekonominya atau mungkin finansial orang tua lagi nggak stabil. Apalagi kalau misalnya bapak ibunya Indah ini kan seorang petani. Nah, waktu Indah cari-cari gitu ya beasiswa petani muda mungkin gitu, Indah belum nemu sampai detik ini, atau jangan-jangan Indah yang belum sempet gitu ya cari-cari lebih jauh lagi. Tapi ada kabar baik, ini dari Ketua HKTI Kota Surabaya. Indah udah janjian sama orangnya yaitu Mas Lutfi. Kira-kira gimana sih, apakah bisa kalau di masa depan itu ada beasiswa petani muda, dan kira-kira gimana sih pertanian di Kota Surabaya yang lahannya sempit? Kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jawa Kopdar. Bagaimana kabarnya hari ini? Suasana hatinya hari ini bagaimana? Kalau misalnya Indah gitu sempat gundah galau merana gitu ya, pengen gitu ya sekolah yang tinggi sampai ke perguruan tinggi, terus habis itu lanjut terus gitu ya, tanpa harus terputus di tengah jalan. Tapi salah satu masalah yang sering Indah alami yaitu keuangan. Nah, ini dia. Maka dari itu di samping Indah sudah kita hadirkan langsung ini ya, yaitu Mas Ana Lutfi, Ketua HKTI Kota Surabaya. Assalamualaikum Mas Lutfi. Waalaikumsalam Mbak Indah. Sehat ya? Iya, sehat dong saya. Gimana kalau Mas Lutfi? Kalau petani memang harus sehat selalu. Harus sehat selalu. Selalu. Okay. Bekerjanya dari pagi sampai sore. Nggak putus-putus ya? Nggak putus-putus. Jadi petani itu adalah bagian dari masa depan Indonesia. Nah, bagian dari masa depan Indonesia karena berhubungan dengan ketahanan pangan. Betul. Ya. Oke, maka dari itu ya jamaah Kopi Darmo, di sore hari ini kita akan membahas peluang dan tantangan mewujudkan ketahanan pangan urban. Oke, ini Mas Lutfi, alhamdulillah kemarin baru saja dilantik ya untuk periode 2025-2030, betul ya? Betul. Oke, mungkin sebelum itu ada sedikit pengantar dulu atau mungkin ada visi misi yang dibawa untuk periode ini. Ya, jadi HKTI Kota Surabaya itu tentu punya strategi yang berbeda dengan HKTI yang wilayahnya ada di kabupaten. Okay. Karena ini posisinya kan di kota. Orang menyebut di kota mau ngomong pertanian apa begitu. Yeah. Oleh karena itu kita HKTI Kota Surabaya minimal punya 5 agenda strategis. Oh, ya. Oke. Okay. Yang pertama adalah HKTI Kota Surabaya itu akan melakukan proses rehabilitasi dan restorasi atas sumber-sumber mata air. Jadi saya pelajari di Surabaya itu terkait dengan air kan kebergantungannya kepada umbulan sangat besar, ya. Betul, termasuk terkait dengan PDAM kita di Kota Surabaya itu kan suplai airnya dari umbulan Pasuruan, ya. Tapi sesungguhnya di Kota Surabaya itu ada sumber-sumber mata air yang harus kita jaga dan kita lestarikan, terutama di beberapa titik. Ya. Saya menemukan ada di 2-3 tempat yang itu semuanya ada di Surabaya Barat, di Lakar Santri dan tetangganya Lakar Santri, ya. Itu ada sumber mata air yang itu harus kita jaga, kita lestarikan dan kita rehabilitasi, kita tata ulang agar kemudian sumber mata air ini ke depan semakin tambah produktif. Maksudnya volume airnya bukan bertambah berkurang, tapi bisa stabil atau meningkat. Kenapa? Karena kita tidak bisa ngomong lebih jauh, Mbak Indah, ngomong tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, selama kemudian sumber utama menanamnya itu terdegradasi. Itu sumber yang paling utama kita bicara tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, itu adalah air. Ya. Dan saya membaca sudah ada fenomena para pemilik kapital besar itu menguasai lahan-lahan yang punya
titik-titik sumber mata air ya. Itu yang pertama agenda strategis kita, rehabilitasi dan restorasi atas sumber-sumber mata air. Yang kedua, Surabaya itu kota yang punya kawasan mangrove yang cukup luas. Ya. Jadi agenda strategis berikutnya kita bersama para pihak tentu kita berharap nanti bisa kolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, termasuk dengan pemerintah kota. Pemerintah kota tentu tidak hanya dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, tapi secara spesifik itu dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Itu kita akan melakukan proses rehabilitasi dan restorasi hutan mangrove, termasuk kita akan masuk di agenda yang lebih besar lagi terkait dengan bagaimana dengan potensi mangrove kita masuk di kredit karbon. Oh, apa itu? Kredit karbon ini dengan mangrove yang lestari, para negara-negara donor yang punya kepentingan atas emisi karbon, ya itu memberikan memberikan kontribusi dana besar bagi wilayah kota kabupaten yang punya program terkait dengan hutan lestari. Ya. Itu masih semacam pajak karbon atau berbeda? Berbeda. Ini begitu ini kan misalkan APBD Kota Surabaya yang hampir 12 triliun ini kan kemarin kita sempat kaget karena masih butuh kredit hampir 450 miliar untuk menutupi untuk karena hitungannya berbeda karena ada beberapa problem penganggaran yang itu hitungannya agak bergeser dikit begitu. Nah, di mana daerah dalam konteks hutan lestari itu tidak memiliki kecukupan modal, itu bagi negara pendonor itu selama ada rekomendasi lahan yang bisa direhabilitasi dan restorasi itu akan datang memberikan sumbangsih dana, dan itu bukan dana kecil tapi dana besar. Mereka punya kepentingan terkait dengan keberlangsungan peradaban dunia. Itu salah satu instrumennya adalah hutan mangrove. Itu program strategis yang kedua yang kita rancang. Yang ketiga, ini menyangkut lahan tanam yang di kota itu bisa dikatakan cukup terbatas. Kalau di Surabaya itu kalau kita petakan, lahan yang relatif memungkinkan punya luasan relatif agak cukup itu di wilayah Surabaya Barat. Yang tadi saya sebut tadi Lakar Santri dan itu kan dan sekitarnya dan sekitarnya itu kan masih ada lahan pertanian yang masih cukup luas dibanding dari kecamatan-kecamatan yang lain. Nah, di kota itu memang kita urban farmingnya itu kita pakai rumus yang namanya integrated farming. Jadi pertanian terpadu yang menggabungkan 6 subsektor. Jadi pertama subsektor tanaman pangan, yang kedua subsektor hortikultura, yang ketiga perikanan, yang keempat subsektor peternakan, yang kelima subsektor perkebunan, dan yang terakhir adalah subsektor kehutanan. Nah itu tidak terpisahkan. Itu jadi harus menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Dan nanti di Surabaya Pak Wali Kota dan para pemangku kebijakan termasuk teman-teman DPRD yang ikut merumuskan sebuah program pembangunan kota itu tidak boleh ada tanah sejengkal pun itu yang kemudian tidak dimanfaatkan untuk persoalan pangan begitu. Oke, untuk persoalan pangan. Oke, sebentar Mas Lutfi, ini sebenarnya ada banyak ya yang digagas dari HKTI. Saya sampai wah luar biasa sekali. Tapi nanti kembali lagi bersama dengan Mas Lutfi ya, Ketua HKTI Kota Surabaya. Tadi sudah ada 1 sampai 3 ya. Kita terakhir di 6 subsektor pertanian. Kita mau lanjut bedah dulu di 6 sektor itu atau kita lanjutkan dulu Mas Lutfi? Lanjutkan yang keempat karena yang keempat dan kelima itu kunci. Ya, kunci tambahan maksudnya. Yang keempat karena posisinya di Surabaya, HKTI Surabaya concern besar tambahnya adalah kita akan
mendesain pertanian itu terkait dengan hilirisasi. Ya, hilirisasi itu terkait dengan pasar. Jadi nanti produk-produk pertanian lokal dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur itu sebagian besar tentu akan masuk di pasar Surabaya. Nah, tapi nanti tidak hanya dalam bentuk kalau sayur itu hanya sayur, kalau kentang itu tidak hanya berupa kentang, kalau apokat misalkan hanya sekedar apokat segar, tapi ada produk-produk olahan yang lain, jadi sampai atau harus diolah ya. Ada produk olahan atau produk turunan yang tentu nilai ekonominya lebih tinggi, yang tentu juga itu ada sentuhan teknologinya, yang tentu itu ada sentuhan digitalisasinya, yang tentu itu ada sentuhan industrinya begitu. Jadi Surabaya itu akan menjadi hilir ya dari produk hulu yang ada di kabupaten kota yang ada di luar Surabaya. Nah, itu sesuatu yang amat penting. Yang kelima ini karena ini dilihat oleh masyarakat utamanya di Jawa Timur, kita punya kepentingan yang kelima, ingin bikin ekosistem pangan yang sehat dan organik di Surabaya. Ya. Kenapa begitu? Karena sadar tidak sadar, mau mengakui tidak mengakui bahwa ketika kita melakukan proses importasi, baik itu sayur, baik itu buah-buahan, itu sesungguhnya ya berdasarkan studi ya, nanti akan kita akan kerjasama juga dengan Ikatan Dokter Indonesia. Apakah kemudian produk importasi atas sayur dan buah itu recommended untuk dikonsumsi? Apakah memang benar-benar layak dikonsumsi ya? Betul. Atau sesungguhnya itu sesungguhnya barang yang tidak layak dikonsumsi, yang punya efek terhadap kesehatan. Masyarakat di Surabaya, saya melihat ada gejala besar untuk semakin meningkat atas kesadarannya untuk sehat, hidup sehat. Hidup sehat itu tidak hanya dipengaruhi oleh persoalan pikiran, tapi serapan makanan nutrisi yang dikonsumsi ya. Setiap hari begitu. Begitu Mbak Indah. Jadi yang kelima, program strategis kita ingin bikin ekosistem pangan yang sehat dan organik. Baik Mas Lutfi. Sebelum kita lebih detail lagi, ya tadi saya cermati ada 1-5 yang dibawa untuk periode ini 2025 sampai 2030. Sebelum itu mohon izin, apakah ini memang berdasarkan dengan riset tertentu, ada atau mungkin sudah arahan dari yang periode sebelumnya, atau bagaimana Mas Lutfi? Jadi ini untuk penyusunan ini ada riset, ada bacaan kita di lapangan, termasuk tadi yang saya sampaikan di program strategis yang ketiga tadi itu, pertanian kota, urban farming dengan konsep integrated farming. Itu jalan di mana kita tidak hanya bicara tentang bagaimana produksi pangan kita meningkat, tapi yang substantif di atas itu adalah bagaimana yang memproduksi itu, petani-petani kita itu semakin berkemakmuran dan berkesejahteraan. Begitu. Jadi oleh karena itu, kalau subsektornya hanya tanaman pangan, konsentrasi kita nanam padi, kacang, jagung, kira-kira kalau tadi di depan terkait dengan bagaimana kita bisa menarik anak muda kita terjun di dunia pertanian, rasanya susah kalau hanya di subsektor tanaman pangan, nanam kacang, jagung, padi, uangnya nggak banyak, ya kan? Sementara tuntutan zaman mengatakan bahwa petani kita ini harus sejahtera, kan begitu. Kalau sejahtera, anak-anaknya bisa kuliah, begitu kan? Nah, itu oleh karena itu harus ada tambahan yang kelima tadi, ada tambahan yang kedua di horti, yang ketiga di perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalkan di horti, sekarang anak-anak muda kita, nanti kita di Surabaya, di wilayah RT RW kelurahan yang ada di Surabaya, saya matur
ke Bu Kepala Dinas Ketahanan Pangan sama Pak Wali Kota nanti, itu ada greenhouse di mana ada lahan yang bisa dimanfaatkan bikin greenhouse, ditanami, ada tanaman melon, ada tanaman anggur dan buah-buahan yang lain begitu. Yang itu punya nilai ekonomi yang tinggi. Di sampingnya bisa ada kolam yang bioflok, ada lele, ada gurami, ada ikan mas dan lain sebagainya. Jadi itu satu kesatuan yang akan dikerjakan oleh kaum tani kota. Ya, seperti itu. Baik, kita dari kelima tadi, Mas Lutfi, salah satu yang paling menarik yaitu pertanian terpadu tadi ya, sampai harus ada 6 subsektor juga dan harus ada dalam satu kawasan itu. Betul. 6-6-nya harus ada. Kenapa? Dan mungkin boleh dijabarkan juga, Mas Lutfi. Ya, tadi kita membaca tadi itu. Karena kepemilikan lahan kaum petani kita semakin ke sini, semakin ke sini, semakin sempit. Ya kan? Misalkan petani yang punya lahan untuk tanam padi itu hanya 0,2 hektar, itu dengan harga gabah kering sawah sesuai dengan patokan pemerintah seharga 6.500, itu dengan waktu tanam sampai panen itu butuh waktu 3 bulan, itu kira-kira kalau dihitung secara ekonomi itu pendapatannya kurang lebih 1 bulannya tinggal 1.500.000-an. Ya, itu kalau hanya nanam padi di subsektor tanaman pangan. Tapi kalau kemudian juga memanfaatkan lahan pekarangan yang tadi di RW kelurahan yang saya sebutkan di awal tadi, tidak boleh ada tanah sejengkal pun itu tidak dimanfaatkan untuk agenda kedaulatan pangan, itu kita pakai untuk, kalau cukup bisa dipakai untuk kolam ikan bioflok yang pakai terpal itu ukuran 3 meter diameternya, ya dipakai itu untuk tambahan produksi subsektor perikanan. Kalau bisa lahannya bisa 400 meter yang bisa dimanfaatkan, bisa dibangun greenhouse untuk produksi anggur, untuk produksi melon, untuk produksi buah yang lain begitu. Jadi buahan dan sayur-sayuran yang diproduksi di kota nanti itu semuanya kita harapkan adalah produksinya organik. Karena tadi nyambung dengan program strategis kita yang kelima adalah kita ingin bikin ekosistem pangan ya yang sehat dan organik. Tambahannya kita tentu normalnya ingin mengurangi angka importasi kita atas kebutuhan pangan. Karena programnya Pak Prabowo swasembada pangan ini. Ya kan? Jadi kira-kira yang kita rumuskan yang 5 dengan tambahan urban farming dengan strategi konsep integrated farming itu di dalam rangka untuk mewujudkan swasembada pangan, lebih jauh dari itu untuk mewujudkan kedaulatan pangan agar problem pangan ini yang nanti akan menjadi persoalan serius ke depan selain persoalan energi itu segera bisa kita cukupkan. Tidak kemudian misalkan hari ini ada laporan nih oleh Pak Menteri Pertanian, stok beras kita ada 4,2 juta ton di gudang-gudang Bulog nih, ya kan? Dalam sejarah Republik dikatakan oleh Pak Menteri Pertanian, ini sejarah di mana Indonesia terbesar punya stok beras 4,2 juta ton, ya. Tapi kemudian ada problemnya apa? Normalnya kalau stoknya banyak, harganya turun dong. Iya, harusnya seperti itu. Rumus ekonominya kan begitu, ya kan? Saya ini petani tapi punya rumus ekonomi, ilmu bisnis ya. Ya kan? Jadi normalnya kalau stoknya banyak, harganya ya kalaupun apa namanya tidak turun ya stabil dong. Betul. Ya kan? Nah ini menaik begitu. Kadang naik, kadang turun ya. gitu. Tapi kan cenderungnya naik begitu. Nah, salah satu alasannya ada pelaku oplosan. Ya, jadi
di Republik ini ada fenomena macam-macam yang dioplos gitu ya kan. Ini Ya. sebentar kita cukupkan dulu nih ya untuk yang penasaran kira-kira bagaimana kelanjutannya ya obrolan dengan Mas Lutfi ini. Jangan ya jauh Kopdar. Tadi kita terakhir ya pembahasan dari pertanian terpadu. Ini masih ada banyak sekali aspek-aspek yang mau dibahas. Boleh dilanjutkan Mas Lutfi? Ya, jadi integrated farming atau pertanian terpadu itu tadi saya sampaikan akan berdampak terhadap agenda peningkatan kesejahteraan petani kita, peningkatan pendapatan petani kita, agar kemudian secara berlahan citra kaum tani itu terbangun secara positif. Kalau citra kaum petani terbangun secara positif, itu juga akan mempengaruhi bahwa generasi milenial, generasi baru kita itu akan berduyun-duyun, berbondong-bondong masuk di sektor pertanian. Itu terjadi di negara-negara yang sudah berkemajuan, di Cina misalkan, ya, atau di negara India misalkan, itu generasi barunya kemudian berbondong-bondong masuk di sektor pertanian. Karena apa? Karena pendapatannya bagus, kesejahteraannya hadir. Dan kalau kita pelajari, karena itu tadi selain hulu hilirnya berjalan seimbang, tapi juga konsepnya itu tadi terintegrasi. Jadi bertani itu tidak boleh bergantung pada satu subsektor. Tapi kalau bertani juga kemudian menggabungkan 6 subsektor yang tadi saya sampaikan, tanaman pangan, hortikultura, sayuran dan buah-buahan, perikanannya juga diproduksi dalam satu kawasan, terus kemudian ada peternakannya, kambing, bisa ayam, bisa kemudian sapi juga bisa, terus kemudian ada perkebunannya, misalkan ini kan ada kopi di belakang. Apakah kemudian di Surabaya bisa tanam kopi? Bisa, tapi jenisnya memang robusta, karena ketinggiannya di bawah 500 atau 1000 mdpl, tapi tidak ada masalah, ya kan? Juga kemudian di Surabaya dulu waktu saya kecil, Pak Harto punya program yang namanya Toga. Apa itu? Jadi di subsektor yang ke-6, kehutanannya itu kita dorong untuk tanam bahan baku obat herbal. Ya, bisa tanam cabai jamu, bisa tanam kencur, bisa tanam jahe, bisa tanam kelor, bisa tanam macam-macam, ya. Di mana itu Mas Lutfi? Itu nanti di polybag bisa ditanam di lingkungan RT RW kelurahan yang tadi saya sampaikan, itu masih memungkinkan. Rumusnya tadi saya sampaikan sekali lagi, tidak boleh ada tanah sejengkal pun yang tidak dimanfaatkan untuk produk pangan kita. Seperti itu. Jadi kalau pertanian dikemas dengan 6 subsektor tadi itu akan mempengaruhi citra dan macam-macam, bahwa petani kita ini semakin berkemajuan, dan berkemajuannya itu di samping perlu teknologi modern, perlu SDM yang memadai, anak-anak muda, termasuk sekolah, pesantren, dan semuanya yang dimana kita punya sumber daya manusia yang kita miliki, itu akan kita konsolidir, akan kita maksimalkan untuk bersama-sama bagaimana kita totalitas membangun pangan ini agar kemudian kita berdaulat. Itu ya Mas Lutfi. Untuk konsepnya sudah ada ya, dengan pertanian terpadu dengan 6 subsektor yang tidak boleh tertinggal satu pun ya. Dengan prinsip tadi ya dari Mas Lutfi, tidak boleh ada satu jengkal pun tanah yang tidak dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Tapi Mas Lutfi, kalau tanahnya sudah ada, konsepnya sudah ada, pasti kita akan tetap butuh SDM-nya. Sementara kalau berbicara faktanya, melihat gitu ya, yang anak petani saja belum tentu mau jadi petani, belum tentu mau meneruskan. Nah, ini bagaimana? Untuk sumber daya manusianya dari mana, Mas Lutfi? Kalau khusus Surabaya, nanti kita akan juga ketemu dengan ketemu itu maksudnya konsolidasi ya, dengan kampus, dengan pesantren, dengan sekolahan, dengan termasuk Karang Taruna, termasuk dengan pramuka, ya. Dan potensi organisasi kemasyarakatan yang termasuk dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan Al-Irsyad,
hari kita bersama-sama, karena ini agenda besar. Agenda besar tidak bisa diselesaikan oleh 1, 2, 3 elemen yang ada di masyarakat. Dan kita juga ingin menyampaikan ke pemerintah kota, dari kekuatan APBD-nya, tolong jangan dikasih dong sektor pertanian hanya 1-2%, ya kan? Ditambah dong agar kemudian tadi itu di samping ada agenda konkret perubahan pertanian di kota, urban farming dengan konsep integrated farming, itu agenda konsolidasi tadi berjalan. Ini harus duduk bersama, ya kan, bekerja bersama untuk kemudian kita bisa menuju kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Tidak mungkin ini bisa diwujudkan, dilahirkan dengan HKTI saja, tidak mungkin. Ini perlu TV 9, ya kan, perlu elemen-elemen masyarakat, terutama supporting besar dari pemerintah kota dan swasta, ya kan? Karena kita ini nggak bisa berpikir kalau kita ini lapar, kan begitu. Tidak boleh di kota Surabaya itu ada warganya yang lapar, Pak Wali Kota. Ya, tidak boleh. Kalau ada warganya yang lapar, pemimpinnya yang ditanya di akhirat. Ya kan? Setuju. Bahaya itu. Karena memang itu yang utama. Kalau misalnya lapar tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja, dan tidak bisa produktif, gitu ya. Orang yang kelaparan itu berpikirnya macam-macam dan banyak negatifnya. Kalau misalnya yang perempuan gampang marah nanti. Marah. Iya. Bisa jadi pemberontak nanti, ya kan? Itu bermula dari masalah yang mungkin kelihatannya sepele, lapar gitu ya. Tapi semua orang pasti butuh makan, begitu ya, Mas Lutfi. Makanya berarti nanti untuk peningkatan atau pengambilan SDM-nya itu ada konsolidasi, ada koordinasi dengan seluruh lapisan ya. Betul, termasuk kita ingin menyampaikan ke para pihak, ya, ke sekolahan, ke perguruan tinggi, misalkan sekolah ya. Itu anak mulai dari KB dan TK mulai dikenalkan terkait dengan pertanian. Di sekolahannya, sekitar sekolahannya, di samping nanti akan menjadi hijau, ya kan, karena banyak tanaman yang ada di situ, ya kan. Juga memberikan pelajaran tentang bagaimana menanam itu. Karena filosofinya siapa yang akan panen itu pasti orang yang menanam. Tidak ada orang yang memanen tanpa menanam. Kalaupun ada itu berarti maling. Ya enggak? Enggak nanam kok manen gitu. Nah, oleh karena itu kita ingin mengajarkan dari kecil, dari anak-anak kita, bahwa menanam itu menjadi sesuatu yang penting. Karena menanam itu kalau di dalam saya boleh dong, karena ini malam Jumat saya menyitir surat Yasin mulai dari 35, 34 dan 33, 34 dan 35. Di 34 itu dikatakan. Mas Lutfi, ini supaya jamaah Kopdar makin penasaran. Kira-kira bagaimana pembahasan dan juga arti pemaknaannya? Ya, jamaah Kopdar, ini sangat menarik ya pembahasannya terkait dengan peluang dan tantangan mewujudkan ketahanan pangan urban. Tadi yang sedari tadi selalu diulang-ulang oleh Mas Lutfi ya. Tidak boleh kita biarkan satu jengkal tanah pun terlewatkan ya, atau dibiarkan begitu saja. Tapi kalau memang bisa dimanfaatkan, lebih baik kita manfaatkan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi Mas Lutfi sempat terpotong ya untuk Yasin ayat 33 sampai 35. Itu mungkin ada makna tersendiri atau mungkin relate dengan pembahasan kita di sore hari ini, Mas Lutfi? Tidak hanya pembahasan terkait dengan pertanian, tapi relate dengan malam Jumat. Oke. Jadi kalau di tradisi NU itu kan setiap malam Jumat kita baca surat Yasin. Iya. Nah, di surat Yasin 33, 34 dan 35 itu bicara tentang pertanian. Terutama Yasin 34 itu disampaikan bahwa ada ekosistem surga. Cerminannya apa ekosistem surga itu? Ya, ditegaskan di Yasin 34 itu cerminannya ada 2. Itu buah-buahan yang disebut di surat itu secara spesifik buahnya anggur dan kurma. Ya. Ditambah cerminan yang kedua, surga itu
identik dengan sumber mata air. Oleh karena itu, saya sampaikan juga dengan para pihak bahwa dimanapun kita berada, tentu kita ingin melahirkan sebuah ekosistem yang ada di nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran, termasuk kalau ditambah di Al-Waqiah ya, 20, 21 itu disebut juga terkait dengan ekosistem surga itu. Cerminnya apa? Tandanya apa? Pohon buah-buahan dan air yang mengalir. Ya. Itu termasuk hulu ke hilir, hilirisasi juga begitu ya? Betul. Terus kalau ditambah di Al-Waqiah 29, itu buahnya disebut buah pisang. Buah pisang, tanaman pisang, itu tanaman yang semuanya berdaya guna. Bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan. Mulai dari ketepoknya, daunnya, tentu buahnya sangat menyehatkan. Apakah bisa ditanam di Surabaya? Tentu. Bisa dibudidayakan di Surabaya. Salah satu yang tadi masuk dalam konsep integrated farming itu, begitu masuk di subsektor horti, tanamannya salah satunya adalah tanaman pisang. Ada juga tanaman yang di greenhouse tadi, anggur. Karena anggur disebut di Yasin 34. Oke, itu ya. Ternyata dari Al-Quran pun juga malah sudah menyuruh kita gitu. Betul. Ya. Dari Allah SWT sudah memberikan arahan. Betul. Di surat-surat tersebut. Oke, ini kita lanjutkan lagi, Mas Lutfi. Ini mungkin akan semakin panas juga pembahasannya. Kalau misalnya kemarin ya, dari pemerintah Kota Surabaya itu memberikan dana sekitar 60 miliar untuk beasiswa pemuda tangguh. Nah, ini kembali kepada curhatan saya yang di awal. Apakah kira-kira ke depannya akan ada dan akan bisa ada beasiswa untuk petani muda? Nah, seperti itu. Gimana, Mas? Kita akan kita mohonkan, karena itu juga menjadi bagian penting dari agenda yang tadi saya sampaikan di awal, agenda 5 agenda strategis tadi itu. Agenda strategis yang 5 tadi itu akan menjadi sekedar narasi kalau tidak ada kemudian penopangnya. Menurut kita, karena HKT ini kan harapannya 2 terhadap pemerintah, ya, sinergi, ya, dan kolaborasi. Sekaligus kita akan selalu proaktif, ya. Kalau ditanya apakah HKT punya uang, akan punya uang. Termasuk nanti kalau kemudian kelembagaannya mandiri, karena kita punya konsep yang terintegrasi tadi itu, memang kita punya kepentingan agar kemudian tidak ada loss atau loss generation terkait dengan pertanian. Itu kita ingin program beasiswa bagi anak-anak muda, mulai dari sekolah sampai mahasiswa, itu ada programnya untuk memberikan topangan pendanaan, ya. Jadi nanti begitu selesai dari Fakultas Pertanian, ya, tidak perlu lagi kelamar kerja, baik itu di bank, baik itu di mana aja, tapi akan menjadi petani yang mandiri, menjadi petani yang tangguh. Menurut kami, kalau 60 miliar alokasi pemerintah kota itu untuk pemuda tangguh itu salah satunya adalah pemuda petani, petani muda, ya kan? Nah, itu tentu harapannya di tahun ke depan porsi anggarannya bisa ditambah, ya. Bisa ditambah secara spesifik, ya. Jadi klausulnya itu, nomenklaturnya itu adalah beasiswa untuk kaum muda tani. Gitu ya. Nah, itu akan membantu sekali terkait dengan agenda bagaimana mewujudkan kemandirian pangan, mewujudkan kedaulatan pangan, dan bisa melahirkan petani-petani yang sejahtera, terutama anak muda
atau petani muda yang sejahtera. Kalau petani mudanya sejahtera tadi itu loh, kita ini kan ada problem begini Mbak Indah. Ada data yang mengatakan, saya agak miris juga tentang data ini. Apa itu? Bahwa beberapa bulan terakhir, beberapa hari terakhir diulang lagi rilis terkait dengan betapa banyak jutaan jumlahnya lulusan perguruan tinggi yang itu posisinya masih menunggu kerja. Karena memang serapan lapangan kerja kita rendah. Bahkan ada fenomena mulai bulan Januari kemarin itu banyak perusahaan yang punya program PHK. Nah, itu efisiensi dan lain sebagainya. Iya, itu potret yang bagi kita miris, ya? Cukup khawatir kita, ya. Oleh karena itu kalau kemudian anak-anak mudanya ini dengan peluang di sektor pertanian diberikan modal dukungan, nanti juga kita ajak pihak swasta, terus kemudian pihak-pihak yang lain termasuk bank, perbankan daerah, agar kemudian juga memberikan porsi kredit lunak kepada para pelaku usaha di sektor pertanian, ya kan? Karena kalau tidak ditopang permodalan ya juga akan tetap sulit, ya. Sulit, karena menuju pertanian modern dengan konsep yang terintegrasi tadi itu butuh memang pembiayaan yang cukup ya besar dan juga konsolidasi dengan segala aspek. Betul. Ya Mas Lutfi. Oke, baik Mas Lutfi, kita cukupkan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas kira-kira peran pemerintah Kota Surabaya. Tadi Jawa Kopdars dari tadi ya, banyak sekali ide-ide dan gagasan yang sangat luar biasa dari HKTI Kota Surabaya ya Mas Lutfi, termasuk dari pertanian terpadu yang insya Allah kalau memang benar-benar diwujudkan dan didukung baik terutama oleh Pemkot atau mungkin seluruh lapisan warga Kota Surabaya termasuk universitas dan bahkan setingkat RT RW begitu ya, untuk bisa mengerahkan warganya, ini akan menjadi hal yang sangat baik untuk masa depan Indonesia. Mungkin sekarang dari Mas Lutfi ada harapan yang ingin disampaikan kepada pemerintah Kota Surabaya begitu, atau mungkin apa harapan yang dibawa oleh HKTI untuk Indonesia? Silakan Mas Lutfi. Ya, jadi sebetulnya dia ada harapan bisa dikatakan harapan baru. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya. Harapan baru itu mulai dari pikiran besar seorang presiden tentang agenda swasembada pangan. Itu kalau saya ikuti itu juga diikuti oleh kebijakan-kebijakan para pihak, mulai dari kementerian, terus kemudian alhamdulillah ini Ketua Umum HKTI Pusat itu Mas Dar ini kebetulan juga di pemerintahan, jadi beliau adalah Wakil Menteri Pertanian. Tentu tadi di awal saya sudah sampaikan, Mbak Indah sampaikan bagaimana harapan Mas Lutfi tentang terhadap pemerintah kota. Tentu kita berharap pemerintah kota punya pikiran yang relatif sama lah, ya. Termasuk ritme itu nanti menjadi faktor determinan dalam rangka bagaimana persoalan pangan ini tidak hanya posisinya ada di hilir, tapi kemudian di hulu dengan lahan yang ada itu kita akan bisa maksimalkan. Nah, termasuk dengan pemerintah provinsi Jawa Timur, Indonesia, Surabaya dan daerah yang lain itu sesungguhnya adalah agriculture. Tadi apalagi kalau kita buka-buka di Al-Quran itu petunjuk tentang bagaimana kita membangun peradaban dunia ini, itu faktor determinannya, faktor utamanya adalah di persoalan agriculture, pertanian, pangan. Pangan adalah kunci, gitu kan? Kalau dulu kita mengenal Jawa adalah kunci, ya. Kalau agenda politik, gitu kan? Tapi kalau agenda membangun peradaban umat manusia, pangan adalah kunci. Oleh karena itu, karena pangan adalah kunci, ini harus para pihak yang harus mendukung. Lebih-lebih karena saya diberi amanah menjadi Ketua HKTI Kota, tentu Pak Wali Kota Mas Heri Cahyadi, kita akan bersurat
secara formal kita akan minta untuk audiensi untuk memberikan pokok-pokok pikiran. Mudah-mudahan pokok-pokok pikiran ini bisa disinergikan dan dikolaborasikan untuk di dalam rangka agenda besar tadi itu, agenda besar dan agenda strategis. Kita tidak ingin misalkan masyarakat di kota ini satu pun itu kelaparan karena kekurangan pangan. Kalau pangannya bisa kita lahirkan secara mandiri, problem-problem tadi itu bisa kita eliminasi, ya kan? Seperti itu. Jadi termasuk tadi para pihak yang lain, kampus, sekolahan, organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan. Misalkan di teman-teman kelompok Cipayung ini ada HMI, PMII, GMNI, IMM, ya, plus ya, kelompok Cipayung plus. Marilah kita bersama-sama, ya kan? Kita nggak boleh jadi generasi baru yang leyeh-leyeh gitu. Kita harus bekerja ekstra keras ini, gitu kan? Karena hari ini banyak fenomena kalau kita masuk mall itu apa namanya, orang hanya datang melihat-lihat karena memang daya beli masyarakat kita menurun. Ya? Artinya apa? Artinya kita secara ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Lah solusinya ada nih. Solusinya ada ini. Apa? Solusinya adalah solusi kita serius membangun sektor pangan, sektor pertanian ini, ya. Itu sektor yang sangat strategis di mana kita harus bangun secara serius. Iya, karena memang untuk pertanian tidak akan pernah mati karena semua orang akan selalu butuh makan. Betul. Begitu ya, Mas Lutfi. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Sama-sama, Mbak Indah. Selaku Ketua HKTI Kota Surabaya sudah mampir ya di Kopi Dharma TV 9 Nusantara. Semoga setelah ini ya, mungkin dari pihak pemerintah Kota Surabaya terutama menonton dan menyaksikan terus kepikiran, wah ini adalah suatu ide gagasan yang baik karena memang yang namanya pertanian itu tidak akan pernah punah selama masih ada kehidupan manusia begitu ya. Betul. Karena salah satu tadi yang saya cermati ya, saya sampai merinding, tidak boleh kita biarkan satu warga pun sampai kelaparan. Begitu, saya dukung, semoga sehat selalu, berkah selalu, dan sukses selalu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Jawa Kopdar sudah menyaksikan Kopi Dharma di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kopi Dharma, Kopdar bareng arang-arang pintar.